Suara pintu digedor dengan sangat kerasnya. "Hei, kau itu mandi atau tidur? Cepat keluar!" Kenzo berteriak menggedor pintu kamar mandi. Neira yang sedang duduk di kloset terkaget mendengar suara Tuan Kenzo. "Aduh, itu beruang kutub belum tidur juga. Malah marah-marah lagi." Neira menjuluki Kenzo sebagai beruang kutub karena wajahnya yang dingin dan kejam. "Iya tuan, sebentar." Naira langsung membuka pintu kamar mandinya. Naira berjalan sambil menutupi badannya yang memakai lingerie dengan gaun yang dia pakai saat menikah. Kenzo yang melihat Naira berjalan hanya menggelengkan kepalanya, lalu bergegas masuk ke dalam kamar mandi. "Siapkan pakaian gantiku," ujar Kenzo dengan suara beratnya. Naira yang mendengar permintaan Kenzo hanya bisa menggerutu saja. "Dasar orang kaya, pakaian ganti saja minta diambilkan." Naira mengerucutkan bibirnya. Naira bergegas membuka lemari pakaian. Dilihatnya pakaian Tuan Kenzo, lalu memilihnya dan menaruh di atas tempat tidur. "Lebih baik aku segera tidur saja," gumam Naira mengambil selimut dan bantal di atas kasur dan menaruhnya di atas kursi. Naira memutuskan untuk tidur di atas kursi yang ada di kamar tersebut. Kenzo yang selesai mandi hanya menggunakan handuk di atas pinggang, menatap sosok Naira yang terlihat tidur di atas kursi, dengan selimut yang hampir menutupi seluruh badannya. Kenzo lalu menatap ke atas kasur, ada pakaian yang sudah disiapkan oleh Naira. "Pilihannya boleh juga," gumam Kenzo. "Dasar gadis bodoh, dia memilih tidur di atas kursi daripada di sampingku. Baiklah, itu pilihanmu." Dengan wajah dinginnya Kenzo menatap Naira, lalu Kenzo mengambil selimut di lemari, menaiki kasurnya dan tertidur. Di pagi hari, "Ah!" Naira berteriak mengerjap-ngerjapkan matanya. Naira melihat Tuan Kenzo yang baru keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk di atas pinggang. Badannya begitu atletis dengan otot-otot six-pack-nya. "Tutup mulutmu dan elap air liurmu itu," Kenzo berkata dengan suara beratnya. Terselip sebuah senyuman di bibirnya. Dengan sigap Naira menutup mulut dan mengelap-ngelap bibirnya. "Air liur?" Dengan bodohnya Naira berbicara kepada Tuan Kenzo. "Dasar gadis bodoh." Kenzo menatap tajam pada Naira lalu hendak melepaskan handuknya. Tunggu Tuan," pekik Naira. "Kau ini kenapa lagi?" teriak Kenzo. "Tuan, jangan ganti baju di sini," ujar Naira dengan wajah kikuknya. "Memangnya kenapa? Ini kamarku." Kenzo menatap tajam Naira. "Iya, tapi kan ada aku di sini." "Memangnya kenapa? Kau kan istriku." Kenzo berjalan mendekati wajah Naira, kemudian menggodanya. Dek-dek, dek-dek. Melihat wajah tampan Kenzo dari dekat membuat jantung Naira berdegup tak karuan. Tidak mau berlama-lama dalam situasi sulit, Naira pun langsung berlari menuju kamar mandi, meninggalkan Kenzo yang sedang tertawa keras. "Dasar gadis aneh." Kenzo langsung mengganti pakaiannya. "Dasar beruang kutub," umpat Naira yang kini sudah di dalam kamar mandi. "Bisa katarak mata gue kalau dia lihat telanjang. Amit-amit deh." Gumam Naira sambil mengetuk-ngetukkan tangannya di dinding. Setelah selesai mandi, Naira yang lupa membawa handuk kebingungan. "Mampus gue, gara-gara kejadian tadi sampai lupa bawa handuk." Naira menghela nafas dengan sangat dalam. "Lebih baik aku tunggu si beruang kutub itu keluar dari kamar saja," gumam Naira.
Kenapa lama sekali dia mandi? Dasar gadis aneh. Hobi sekali berlama-lama di kamar mandi. Kenzo langsung keluar dari kamarnya. Lalu Kenzo menuruni anak tangga dan melihat Angel sudah menunggu di meja makan dengan wajah cemberut. Good morning, Ken. Kenapa lama sekali kau turun? Aku sudah sangat lapar. Angel berdiri mencium bibir Kenzo, merangkul lengan Kenzo dengan sangat manja. Apa kau lupa tadi malam adalah malam pertamaku dengannya? Tentu saja kami menghabiskan waktu yang sangat panjang. Dengan senyuman sinis di wajahnya, Kenzo duduk di kursi. Angel langsung menelan air ludahnya sendiri. Dem. Kenapa aku harus menanyakan pertanyaan bodoh ini? Bikin moodku berantakan saja. Angel berkata dalam hatinya. Ya sudah, ayo kita makan, Honey. Aku sudah sangat lapar, pinta Angel, sengaja mengalihkan arah pembicaraan. Kita tunggu Naira. Suara Kenzo terdengar sangat dingin. Kenzo mengambil ponselnya yang tadi ditaruh di samping meja, tak memperdulikan Angel sama sekali. Honey, ini sudah 15 menit. Ayo kita sarapan dulu, pinta Angel. Pak Li, panggil Nyonya Naira. Kenzo menaruh ponselnya. Sedang apa gadis bodoh itu di dalam kamar? Umpat Kenzo dalam hatinya. Di kamar mandi, Naira yang melihat tidak ada Kenzo langsung berlari dan mencari handuk, lalu mengganti pakaiannya. Oh iya, aku kan hanya minta izin sehari tidak masuk kerja, seru Naira sambil menepuk jidatnya itu. Maaf Nyonya, Anda ditunggu oleh Tuan Kenzo dan Nyonya Angel di bawah. Pak Li berdiri di depan pintu kamar Kenzo. Naira langsung membuka pintu. Ya Pak Li, terima kasih. Naira mengikuti Pak Li dari belakang. Berjalan menuruni anak tangga dan melihat Tuan Kenzo dan Nona Angel sedang duduk di kursi makan, Naira melihat wajah Nona Angel yang terlihat marah. Naira menghela nafasnya dengan sangat panjang. Selamat pagi Tuan dan Nona Angel, sapa Naira mencoba berbahasa basi. Duduklah, ujar Kenzo dengan suara datarnya. Naira langsung duduk di samping Nona Angel. Siapa yang menyuruhmu duduk di situ sayang? Duduklah di sampingku. Kenzo berdiri dan menarik kursi yang ada di sebelahnya, menatap tajam pada Naira. Naira yang mendapat tatapan tajam dari Tuan Kenzo langsung berdiri. Baiklah Tuan. Naira duduk di samping Kenzo. Apa aku tidak salah dengar? Beruang kutub itu memanggilku sayang, gumam Naira dalam hati. Angel menatap tajam pada Naira yang duduk di hadapannya. Sial, apa-apaan ini? Sudah tidur di kamar Kenzo, sekarang duduk di sebelah Kenzo sama sepertiku. Lalu, tadi Kenzo memanggilnya sayang. Padaku saja dia tidak pernah memanggilku sayang. Gumam Angel dalam hati, masih dengan mata menatap tajam pada Naira. Sayang, sudah kubilang, jangan memanggilku Tuan. Panggil aku Kenzo, atau sayang pun boleh. Kenzo memegang tangan Naira dan mencium tangannya. Naira hanya bengong saja mendapat perlakuan yang sangat aneh itu. Ini beruang kutub salah minum obat kali ya? Gumam Naira dalam hati sambil melihat ke arah Kenzo dengan tatapan aneh. Angel terbatuk kecil. Boleh kita mulai sarapannya? Aku sudah lapar. Angel berbicara dengan ketus, sambil terus menatap tajam pada Naira. Pak Li, bawakan sarapannya, perintah Kenzo. Kenzo menatap tajam Angel. Ini belum seberapa Angel. Kau akan terus melihatku bermesraan dengan Naira setiap hari, agar kau merasakan sakit hatiku ketika kau berselingkuh dan tidur dengan pria lain.
gumam Kenzo dalam hatinya. Selama makan tidak ada yang bersuara sama sekali. Mereka bertiga berada dalam pikiran mereka masing-masing. Tuan, Pak Jimmy sudah datang. Pak Lee berbicara pada Tuan Kenzo. Dan terlihat Jimmy yang berjalan menghampiri Tuan Kenzo. Selamat pagi Tuan, Nyonya Angel, Nyonya Naira, sapa Jimmy. Ayo kita berangkat. Kenzo berdiri dari tempat duduknya. Angel langsung berdiri menghampiri Kenzo dan mencium bibir Kenzo dengan sangat mesra. Hati-hati Hani. Angel merangkul lengan Kenzo dengan manjanya dan menatap Naira dengan sinis. Kenzo menatap dalam pada Naira yang hanya diam di tempat duduknya. Dasar gadis bodoh. Apa dia lupa semalam sudah kukatakan padanya untuk bersikap mesra jika ada Angel? Gumam Kenzo dalam hati. Malam itu saat menanyakan pada Naira apa dia sudah tahu semua peraturannya, Kenzo juga berbicara agar Naira bersikap mesra padanya jika di hadapan Angel. Naira yang merasa ditatap oleh Kenzo hanya acuh tak acuh. Lalu tiba-tiba dia teringat sesuatu. Tuan, maksudku Kenzo, boleh aku ikut denganmu? Pinta Naira. Mau apa dia ikut denganku? Gumam Kenzo dalam hati menatap pada Naira. Mau apa kau ikut dengan Kenzo? Angel menatap Naira dengan wajah tidak senang. Belum sempat Naira menjawab pertanyaan Angel. Kau mau ikut? Cepatlah, aku tunggu di mobil. Perintah Kenzo pada Naira. Tunggu dulu, aku mau ambil dompet. Seru Naira sambil berlari ke lantai atas. Angel berjalan mengantar Kenzo sampai ke depan mobil. Setelah Kenzo masuk, Angel menunggu Naira di bawah anak tangga. Setelah mengambil dompetnya, Naira langsung turun ke lantai bawah dan dilihatnya Angel berdiri dengan tangannya ditaruh di pinggang. Naira, untuk apa kau ikut dengan Kenzo? Jangan bilang kau mau menempel terus di dekat suamiku ya. Bentak Angel dengan mata marah menatap tajam pada Naira. Mau tahu apa? Mau tahu banget. Canda Naira. Kau, teriak Angel. Cih, dasar gadis kampung. Kau jangan lupa tugasmu di sini hanyalah mengandung anak dari Kenzo. Jika berani-berani kau menggoda Kenzoku, kau akan melihat apa yang bisa aku lakukan padamu. Angel menarik bahu Naira dan menghempaskannya dengan sangat kasar, lalu berjalan ke arah lantai atas. Naira hanya diam terpaku mendapatkan perlakuan kasar dari Angel. Lebih tepatnya Naira kaget akan sifat Angel yang baru dia ketahui. Naira tidak menyangka seorang Angel yang berwajah cantik, mulus bagai Dewi bisa berbuat sekasar itu. Kukira Angel itu hanyalah gadis yang pemaksa, tapi ternyata dia sangat kasar juga, gumam Naira sambil berjalan ke arah mobil Kenzo. Silakan Nyonya, Pak Lee membuka pintu mobil untuk Nyonyanya. Terima kasih Pak Lee, jawab Naira dengan tersenyum. Lalu Naira duduk di sebelah Tuan Kenzo. Gadis bodoh, kenapa lama sekali? Bentak Kenzo tanpa melihat ke arah Naira. Maaf, tadi Naira melihat ke arah Kenzo yang berwajah datar. Peletak, tangan Kenzo menepak kening Naira. Au! Pekik Naira sambil mengusap-usap jidatnya. Itu hukuman untukmu karena kau lupa agar bersikap mesra di depan Angel dan memanggilku dengan nama atau sebutan sayang. Kenzo menatap tajam ke depan tanpa menoleh ke arah Naira. Iya maaf tuan, aku lupa. Naira terus mengusap jidatnya itu. Oh, pantas saja tadi dia bersikap mesra padaku, gumam Naira dalam hati. Dasar beruang kutub, suami istri sama saja, sama-sama gila, gumam Naira dengan suara yang sangat pelan. Apa kau bilang? Kenzo beralih menatap Naira dengan tajam. Tidak ada tuan, aku tidak berkata apa-apa.
Naira memalingkan mukanya, duduknya bergeser ke arah pintu mobil agar tidak terlalu dekat dengan Kenzo. "Kau mau diantar kemana?" tanya Kenzo dengan dingin. Sebenarnya tadi Kenzo mendengar gumaman Naira. "Dia menyebutku beruang kutub. Dasar gadis bodoh." Kenzo bergumam dalam hati sambil menatap laptop yang sudah dibukanya. "Ke rumahku, Tuan. Aku ingin mengambil baju kerja karena hari ini aku harus berangkat kerja," ujar Naira. "Terima kasih sudah mendengarkan.